Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita bersama-sama dalam sebuah renungan singkat yang hari ini dalam peristiwa Natal yang mungkin dengan cara yang lebih sederhana kita adakan di gereja kita masing-masing. Mengingat saudara dan saya masih dalam masa pandemi COVID-19, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mengikuti drama yang disajikan di gereja kami, bagaimana seorang Yusuf dan Maria dan bayi Yesus ditampilkan dalam sebuah drama yang saudara-saudara menggelitik sekali. Sekarang pada akhirnya kita tahu bahwa ini agak kurang bisa dipertanggungjawabkan secara biblikal, karena yang ditampilkan lebih sering adalah orang-orang Majus bersama dengan para gembala. Mereka mengunjungi Yesus di kandang domba. Padahal Alkitab kita memberitahu kepada kita bahwa Yesus pada usia 2 tahun bertemu dengan orang-orang Majus yang mengunjunginya. Dan tidak lagi di kandang domba tetapi di rumah Yusuf dan Maria. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, memang kemudian kita tidak mendapati drama-drama yang disajikan peristiwa setelah kelahiran Yesus itu. Dan kita berpikir semuanya berjalan dengan baik. Kita berpikir bahwa mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Nah saudara-saudara, kita mesti belajar kembali dari firman Tuhan. Kalau kita menduga, kalau kita berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik dalam kehidupan Yusuf dan Maria karena kehadiran Yesus di tengah mereka, maka barangkali dugaan kita menjadi salah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah kunjungan orang Majus, waktu itu kira-kira setelah Yesus berumur 2 tahun, maka Yusuf dan Maria harus menyingkir ke Mesir, karena Raja Herodes waktu itu memerintahkan prajuritnya untuk membinasakan Yesus. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria. Beberapa tahun sebelumnya mereka tertolak, beberapa tahun sebelumnya mereka sulit untuk mendapatkan tempat beristirahat dan melahirkan bayi mereka. Dan kemudian sekarang mereka harus menyingkir menjadi seorang pengungsi, menjadi seorang pendatang di negeri asing, di Mesir. Dan bukankah ini suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang tidak enak? Beberapa waktu kemudian setelah Herodes mati, nah kita mendapati kembali mereka harus kembali ke Israel. Saudara-saudara, tentu ini bukan sebuah perjalanan yang mudah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan perhatikan apa sebenarnya yang terjadi. Apa peristiwa, melalui peristiwa ini, apa yang sebenarnya dapat kita pelajari. Saya hanya akan memberikan 2 poin saudara-saudara mengenai hal ini. Yang pertama adalah tidak bebas dari pergumulan dan kesulitan. Itu yang saudara dan saya akan hadapi. Yang pertama adalah hidup bersama dengan Yesus bukan berarti kita akan dibebaskan dari kesulitan dan pergumulan. Dan inilah realitas yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Kelahiran Yesus di tengah-tengah mereka menyebabkan hidup mereka menjadi tidak tenang, hidup mereka menjadi tidak lancar. Sebaliknya, karena kesediaan Maria dan kesediaan Yusuf untuk melangkah dalam rencananya Tuhan, maka saudara dikasih Tuhan, hidup mereka menjadi tidak nyaman. Mereka terpaksa harus berpindah-pindah. Mengapa saudara-saudara? Justru karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita ingin berteman, contohnya dengan siapa kita mau berteman, kita akan berupaya untuk berteman dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, berteman dengan orang-orang yang memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan proyek yang lebih besar barangkali, berteman dengan orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang memang menjadi tujuan banyak orang untuk memudahkan hidup mereka menjadi lebih baik, lebih nyaman? Dan bukankah ini sebenarnya manusiawi saja saudara-saudara? Sama sekali tidak salah. Ini hanya menunjukkan betapa kita sangat ingin hidup kita ini menjadi lebih mudah. Akan tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita mengenal Tuhan Yesus, dan dengan motif supaya hidup kita menjadi lebih enak, lebih mudah,
maka kita justru akan mendapati masalah. Kita akan menjadi kecewa sebab ketika kita mengenal Yesus, berarti kita hidup menjadi lebih tidak mudah. Ketika kita hidup mengenal Yesus, tidak berarti saudara dan saya kita dibebaskan. Kita harus selalu dilepaskan dari penyakit. Kita pasti akan selalu mendapatkan keberuntungan dan tidak mungkin kita mengalami kegagalan. Bahkan kemalangan bisa saja terjadi secara tiba-tiba dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika firman Tuhan, jika Yesus yang menjadi manusia saja menghadapi begitu banyak penderitaan, maka saudara-saudara, bagaimana mungkin kita berharap semuanya menjadi lebih mudah bagi kita? Jika bayi Yesus yang sejak kecil harus berhadapan dengan bahaya dan ancaman, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mesti menginginkan yang lebih daripada Yesus? Pelajaran yang pertama kita dapatkan melalui peristiwa ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengalami tuntunan Tuhan di tengah pergumulan dan kesulitan. Saudara-saudara, ketika kita hidup mengenal Tuhan Yesus, berarti kita akan mengalami tuntunan Tuhan di tengah kesulitan hidup kita. Hal inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Karena kehadiran Yesus, hidup mereka memang berada dalam bahaya. Karena kehadiran Yesus, mereka harus berpindah-pindah, mereka kehilangan kenyamanan. Namun di tengah pergumulan mereka menikmati kehadiran Tuhan. Mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, 2 kali dikisahkan bagaimana malaikat Tuhan menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf di dalam mimpinya. Dan di tengah kesulitan itu ada firman Tuhan, ada petunjuk Tuhan yang mengarahkan kemana kita harus melangkahkan kaki kita. Inilah yang saudara dan saya dapatkan. Inilah yang saudara dan saya harus harapkan sebagai orang-orang yang mengenal Kristus Yesus. Ada tuntunan Tuhan, ada tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita, mengarahkan langkah-langkah kaki kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang sering berkata, coba seandainya Allah sendiri yang berbicara kepada saya. Sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang kita mengalami peristiwa seperti ini. Sayangnya Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita. Mungkin lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat seseorang yang berkata-kata kepada kita. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan, berbicara kepada kita. Tapi nampaknya Tuhan seolah-olah hanya berdiam diri. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika Yesus Kristus yang adalah firman menjadi daging, maka Alkitab adalah firman yang tertulis. Kalau saudara perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, maka di sana dinyatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa artinya ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Bukankah firman Tuhan diberikan untuk menuntun kita? Bukankah firman Tuhan ini diberikan untuk menolong saudara dan saya mengatasi kesulitan-kesulitan kita? Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita tahu apa yang harus saudara dan saya lakukan. Firman Tuhan ini mengarahkan saudara dan saya. Dan bukankah ini hal yang terpenting dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika saudara dan saya memutuskan untuk mengikut sertakan Kristus di dalam hidup kita, maka kita tahu itu berarti bukanlah kemudahan hidup. Kita masih harus terus hidup dan bergumul seperti kebanyakan manusia yang lainnya Bapak Ibu, tetapi perbedaannya adalah saudara dan saya akan dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita, menuntun kita di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah kesesakan kita, di masa-masa seperti pandemi yang saudara dan saya sedang alami sekarang. Saudara dan saya pasti akan ditolong oleh Tuhan
melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, hikmat Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Dan ini yang jauh lebih penting yang kita butuhkan dalam hidup ini, ketika saudara dan saya menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Beserta untuk apa, saudara-saudara? Beserta untuk menghadapi semua sakit penyakit, semua kesulitan, kedukaan, tantangan, bahkan air mata. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Peristiwa Natal ini membuktikan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, menebus kita dari semua dosa dan kesalahan kita, tetapi juga akan menuntun langkah kita menghadapi situasi yang bagaimanapun, menjadikan kita umat Tuhan yang tahan banting, umat Tuhan yang berkemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di peristiwa Natal ini, walaupun dalam kemasan yang lebih sederhana, tetapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom, puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur. Kami tahu melalui peristiwa Natal ini Tuhan mengajarkan kepada kami, ketika kami menghadirkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kami, maka kami menyadari ini bukan berbicara tentang kemudahan hidup, ini bukan berbicara tentang semua fasilitas-fasilitas yang dunia bisa berikan kepada kami, tetapi justru sebaliknya, kami tahu kami sedang berhadapan dengan dunia dan semua bentuk tantangannya yang dengan segenap hati bahkan iblis dan dunia ini akan berupaya untuk menghimpit kami, menghambat iman kami, menjadikan kami orang-orang yang tidak berkemenangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, ketika kami hidup di dunia ini dan mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kami untuk kami terus hidup berkemenangan menghadapi segala situasi yang bagaimanapun. Kami bersyukur untuk Natal ini Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan terus lahir dalam hidup kami, memimpin kami menjadi satu-satunya pribadi yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam nama Yesus. Amin.